Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Juliatun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Minarni. Iya, alhamdulillah. Jadi hari ini saya berperan sebagai supervisor, saya Minarni. Kemudian jadi coachnya Ibu Juliatun. Kemudian coachingnya adalah Ibu Emi. Untuk efisiennya waktu langsung saja mungkin ke Ibu Juliatun ya, Ibu Juliatun. Jadi hari ini kita sebagaimana yang sesuai dengan jadwal bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coach dan coaching. Ingin saya tanyakan gimana keadaannya Bu Juliati dulu sekarang? Bahagia Bu Ju? Keadaannya bahagia, menikmati setiap segala proses. Iya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Bu Juliati. Apa rencana yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan menggali sepertinya. Pertanyaan menggali Bu Juliati ya. Dengan harapan apa ini Bu Juliati ingin mewujudkan pertanyaan ini? Dengan harapan saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ke coaching nanti, karena kan kadang tidak sesuai ya apa yang ingin kita tanyakan, lain yang keluar gitu. Jadi seperti itu, ingin bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot aja. Kalau gitu kita langsung aja Bu Juliati ya. Saya persilakan Bu Juliati untuk melaksanakan kegiatan coach sama Bu Emi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Minarni. Bu Emi, kita mulai ya. Ya. Iya Bu. Baik. Halo Bu Emi, selamat pagi. Halo Bu Lia, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu Emi? Alhamdulillah kabar baik Bu. Makin cantik aja saya lihat Bu Emi ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya, jadi Apalagi pagi Ibu ini Lianya. berarti kita sama-sama cantik ya. Iya, pagi ini sesuai kesepakatan kita kemarin Bu Emi, kita kumpul di sini untuk melakukan sesi kita bincang-bincang ringan saja ya, sesi coaching seperti yang sudah kita sepakati kemarin. Kita melakukan pertemuan ini tujuannya apa nih Bu Em? Apa yang ingin digali? Saya ingin menemukan solusi Bu Lia mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Oke, pembelajaran diferensiasi. Output apa yang Bu Emi inginkan ini dari diskusi ini? Saya menginginkan ide-ide baru gitu Bu, supaya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya dengan baik dan menyenangkan. Baik, jadi kita sepakat ya, Ibu ingin mendapatkan ide-ide atau solusi ya untuk bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Ya. Kenapa menurut Bu Emi ini penting? Iya, jadi semua ini penting menurut saya karena sekarang kita dituntut untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Supaya bakat minat anak-anak itu bisa tergali seperti itu dan kita bisa melakukan pengajaran itu ya sesuai dengan bakat minat mereka. Jadi kalau kita sudah memberikan pembelajaran yang tepat kepada anak-anak didik kita, insya Allah hasil belajarnya juga pasti akan bagus. Baik, apa ukuran keberhasilan bahwa ini akan berhasil untuk BEM? Ya, jadi ukurannya bahwa saya berhasil nanti itu kelas saya itu menjadi kelas yang menyenangkan. Saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
yang membuat anak-anak senang. Jadi anak-anak tidak tertekan dalam belajar dan mereka belajar sesuai dengan minat dan bakatnya dan sesuai kemampuannya. Baik. Dari skala 1 sampai 10 atau dari angka 1 sampai 10 nih Bu Emi. Kalau 1 itu jelek sekali dan 10 itu bagus sekali, kondisinya Bu Emi saat ini di angka berapa? Di angka 5 mungkin, Bu. Wow, angka 5 ya. Iya. Maunya Bu Emi itu idealnya itu di angka berapa? Kalau saya sih maunya di angka 10. Ideal, perfect gitu. Ya, mau yang perfect ya. Nah, Ya. Untuk angka yang ideal tadi 10 itu situasi dan kondisi seperti apa yang Bu Emi harapkan? Ya, jadi kondisi di kelas saya itu kondusif, ya, semua siswa belajar sesuai dengan minat mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian pembelajarannya itu ya menyenangkan. Seperti itu, Bu. Baik. Agar yang kurang. Ya, agar angkanya 10, mungkin untuk saat ini yang kurang mungkin dari diri saya pribadi yang belum punya kemampuan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Ya. Apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal itu bisa terjadi? Jadi faktor-faktor yang membuat situasi ideal itu terjadi, ya satu, mungkin saya sebagai guru, Bu, ya, yang harus pertama menggali menambah ilmu pengetahuan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja. Ada lagi? Siswa mungkin juga perlu dikasih asesmen awal. Apa lagi? Apa lagi ya? Mungkin teman-teman juga mungkin bisa membantu mungkin ya. Faktor yang membuat situasi ideal selain saya, murid, sarananya, Bu. Ya, sarana dan prasarana mungkin harus dilengkapi juga. Oke. Apa lagi? Sudah cukup, Bu, itu saja. Oke, ada 3 ini. Ya. Kalau kita urutkan 2-3 ini, mana yang paling penting untuk diselesaikan, untuk dilaksanakan dulu? Mungkin kalau saya urutkan, yang pertama dari guru yang harus mengembangkan diri dulu agar pengetahuannya semakin bertambah. Yang kedua, mungkin harus melakukan asesmen terhadap murid. Yang ketiga, sarana dan prasarana harus mendukung. Baik, coba dari setiap faktor yang Bu Emi sebutkan barusan itu, kalau kita kasih bobot persen nih, hingga menjadi total 100%, masing-masing faktor itu bobotnya berapa? Kalau yang guru mengembangkan diri itu bobotnya 60%. Kemudian murid itu harus di asesmen awal itu ya 10%. Sarana dan prasarana 30%. Baik, sesuai bobot itu, mana yang mau diberesin duluan, Bu Em? Mungkin yang mau saya beresin duluan, yang bobotnya paling besar, yaitu tentang saya ya sebagai guru yang harus mengembangkan diri dulu. Oke, jadi kita fokus nih di diskusi ini, kita mau fokusin untuk Bu Emi beresin yang bagaimana Bu Emi mengembangkan diri dulu ya. Iya. Pernah enggak sebelumnya Bu Emi itu mengalami suatu kondisi yang mirip dengan kondisinya sekarang ini? Tapi Belum ada pernah. solusinya.
Mungkin dulu itu pernah, Bu, dalam menerapkan PAIKEM, tapi kalau sekarang kan yang populer itu berdiferensiasi. Kalau dulu itu PAIKEM. Bukan solusinya menerapkan PAIKAM itu? Ya, jadi saya cerita, Bu, ya. Dulu mungkin dulu saya pernah juga waktu PAIKEM itu masih populer, saya kebingungan dalam melaksanakannya, menerapkannya di kelas. Nah, kemudian saya mencoba mencari referensi dan melalui apa internet dan baca-baca buku dan saya terapkan pembelajaran PAIKEM itu di kelas. Saya mengubah gaya mengajar saya menggunakan strategi mengajar dan model pembelajaran yang terbaru saat itu. Nah, jadi uh, di kelas saya jadi kelas yang menyenangkan. Oke, jadi berhasil ya solusinya waktu itu. Iya, Eh, berhasil. untuk saat ini, berarti kesimpulannya untuk masalah yang Bu Emi hadapi sekarang bagaimana tuh dari pengalaman masa lalunya itu? Ya, kesimpulannya mungkin saya harus mencari di internet lagi, mungkin Bu ya. Kemudian mengubah gaya mengajar saya, model pembelajaran, apa strategi mengajar, dan mungkin menggunakan model pembelajaran inovatif. Mungkin Oke, seperti itu. baik. Sudah Bu Emi googling? Yang untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah coba googling. Hanya saja jawaban di Google itu saya belum menemukan yang pas dengan kondisi di sekolah saya. Oh gitu. Atau pernah coba AI, Chat GPT gitu yang sedang in sekarang? Saya sudah coba kemarin, cuman eh, AI chat GPT itu kayaknya atau mungkin saya yang belum paham ya. Soalnya ketika saya coba mengetik mencari referensi, malah jawabannya beda-beda, Bu. Oh gitu. Kalau di YouTube, Instagram atau Facebook, misal di komunitas atau grup WA, Iya, nah, saya pernah nonton. Saya nyari contoh penerapan model pembelajaran berdiferensiasi di kelas melalui channel YouTube, TikTok, bahkan di Facebook saya juga baca-baca. Kalau di grup WA itu tidak ada yang membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. apa saja yang sudah ditonton? Ya, jadi saya tonton pembelajaran berdiferensiasi di beberapa kelas yang ada di YouTube. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak apa agak berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Oke. Atau punya teman yang jago di bidang ini? Untuk teman yang jago di bidang ini saat ini belum ada, Bu, karena kami punya grup itu sama-sama belum paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Bu Ermi pernah ikut pelatihan Untuk yang untuk terkait masalah ini? pelatihan secara khusus pembelajaran berdiferensiasi sih belum, cuman pernah ikut di guru penggerak. Cuman di guru penggerak itu pun tidak dikupas secara dalam. Kalau di guru penggerak nih, yang sama gitu, yang relevan sesuai dengan kebutuhannya Bu Emi itu yang bisa dipakai apa? Jadi kalau di guru penggerak kita harus memetakan kebutuhan murid dulu, kemudian uh, kita akan melakukan asesmen awal seperti itu, Bu, mengenai gaya belajar siswa. Nah, seperti itu. Ada buku enggak tentang ini? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya belum beli bukunya. Sudah nyari di perpustakaan, cuman belum ada stok buku di perpustakaan itu masih stok lama, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi ini baru populer sekarang. Jadi untuk buku saya belum ada, Bu. Atasan atau mentor
atau teman yang bisa diajak konsultasi? Ada? Kalau atasan tidak ada yang ini ya. Kemudian kalau teman mungkin kalau konsultasi enggak lah sampai ke konsultasi ya mungkin karena kita sama-sama memiliki keresahan yang sama, jadi sekedar curhat-curhat saja gitu, berbagi praktik baik saja. Oke. Tapi tadi sudah ada ya beberapa yang Bu Emi punya ide-ide baru ya yang muncul setelah melakukan apa namanya googling atau tadi konsultasi atau membaca buku mungkin atau di grup apa tadi grup eh, apa di YouTube gitu ya atau di YouTube berdasarkan pembicaraan kita dari awal tadi apa ide-ide baru yang Bu Emi miliki sekarang? Ya, jadi mungkin kalau dari pengalaman yang tadi sudah digali, mungkin saya memang harus mengubah gaya mengajar saya. Saya harus menggunakan model pembelajaran inovatif. Kemudian saya harus memetakan kebutuhan murid saya. Saya harus mengukur kemampuan awal dari murid saya. Eh, Kemudian saya harus membaca buku kayaknya lagi nih yang banyak ya biar referensinya lebih banyak. Kemudian mungkin saya akan mencari di YouTube eh, dengan kata kunci yang lebih spesifik agar bisa apa keluar gitu ya video-video yang sesuai dengan kebutuhan saya, itu pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Apa lagi? Apalagi ya, sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, kalau kita mengurutkan mana yang duluan mau dikerjakan? Apa yang mau saya kerjakan duluan? Mungkin saya akan nyari di YouTube dulu ya modelnya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan untuk mengukur kompetensi awal murid-murid saya supaya saya tahu kemampuan dasarnya. Yang ketiga, memetakan gaya belajar anak. Kemudian, ya mungkin itu, Bu. Oke, jadi itu beberapa ya yang ide-ide yang akan di ini ya coba diterapkan. Kapan mulai dikerjakan? Saya inginnya segera, Bu. Kalau bisa besok pagi, saya akan langsung coba apa namanya cari di YouTube dulu. Bagus ya. Apa yang perlu dipersiapkan, Mbak? Ya, tentunya kuota saya yang harus saya persiapkan karena kadang kuota itu suka apa cepat habis kalau nonton YouTube. Ngambul ya. Iya, Siapa yang mau diajak nih untuk membantu Bu Emi? mungkin saya bisa minta bantuan dari rekan-rekan sejawat saya nanti. Oke. Seperti apa Bu Emi akan meluncurkan rencananya ini? Dengan mungkin saya akan ceritakan ke rekan saya itu agar dia bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya juga gitu. Saya akan ajak dia untuk mencari referensi dan lain sebagainya. Apa kunci suksesnya? Nah, kunci suksesnya adalah harus benar-benar yakin kita tuh mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus yakin, saya yakin ini pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha dan berdoa. Berpikiran ini ya, positif ya. Apa yang bisa saya bantu, Bu Emi? Ya, mungkin nanti Ibu bisa bantu saya mencari referensi terbaru lah gitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, kita lihat nanti ya. Seperti apa komitmennya Bu Emi terkait rencana itu? Ya, komitmen saya ini benar-benar tinggi ya, Bu. Saya ingin bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena memang tuntutan kita sekarang untuk menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita. Uh, apa lagi? Ya, seperti itu dah.
Dari mana saya tahu kalau Bu Emi itu ternyata benar akan mengerjakan semuanya sesuai rencananya? Eh, bulan depan Bu Lia kan mau ke sini lagi. Nah, Bu Lia bisa tanya langsung gitu ke rekan-rekan saya jika Ibu Lia nanti mungkin agak ragu gitu dengan eh, pernyataan saya. Oke, berarti itu ya. Nah, tiap kapan saya bisa update berarti informasinya? Eh, Ibu bisa update, eh, kayaknya mungkin seminggu sekali bisa Ibu update di Instagram saya. Saya biasanya selalu memposting kegiatan-kegiatan saya setiap hari di Instagram. Wah, keren ya. Bila nanti Bu Emi sudah menjalankan dan melakukan semua rencana yang barusan dikemukakan, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 itu akan jadi berapa? Bisa jadi ya akan jadi 10 sempurna, perfect menurut saya. Tapi nggak tahu sih perfect menurut orang atau enggak gimana. Yang penting perfect menurut saya. Ya, luar biasa ya. Bagaimana tingkat motivasinya Bu Emi sekarang? Ya, saya sekarang semakin pede, Bu. Ya, mungkin karena saya ingin mengejar angka 10 ini, saya semakin pede, semakin menggebu-gebu, motivasi saya semakin meningkat untuk menyelesaikan masalah pembelajaran berdiferensiasi ini. Bagaimana perasaan Bu Emi sekarang? Ya, Alhamdulillah saya sangat senang, Bu Lia. eh, apa yang menjadi beban saya selama ini, berbulan-bulan ini sekarang sepertinya sudah mulai tercerahkan dengan kehadiran Bu Lia di sini. Oke. Ya, mungkin saya Apa yang hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia atas semua dorongan dan bantuannya, sehingga ide-ide saya muncul untuk eh, menyelesaikan masalah saya sendiri. Sebenarnya saya ini kan mau minta bantuan sama Bu Lia ini ya, cariin saya solusi. Kok malah saya cari solusi sendiri. iya, keren Bu Emi ya, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Emi. Bincang-bincang kita sangat ini ya bermanfaat menurut saya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Bu Emi ya. Kita ketemu lain waktu Bu Amin. Emi ya. Iya, Bu Terima Lia. kasih untuk kesempatannya bincang-bincang dengan Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lia. Ya, baik. Luar biasa. Tadi saya mengamati hasil Bu Lia sama Bu Eni. Tadi yang topiknya adalah menggali, pertanyaan menggali ya Bu Lia. Sekarang bagaimana? Saya langsung menanyakan ini Bu Lia. Gimana menurut Ibu atau penilaian Ibu dari performance-nya Ibu tadi? Eh, menurut saya sudah ini ya lebih dari ekspektasi saya. Lumayan lah. Iya, luar biasa. Apa yang membuat Ibu punya perasaan ini seperti ini? Iya, awalnya tadi kan mungkin saya merasa kayaknya susah gitu ya mau menggali pertanyaan ke coach saya, tapi ternyata setelah mengikuti alurnya justru itu muncul sendiri. Iya, luar biasa Bu Julia ya. Jadi memang saya lihat dari performance-nya Ibu Lia tadi luar biasa. Jadi keinginan Ibu untuk meningkatkan kemampuan di dalam menggali pertanyaan menggali ini sudah saya amati tadi sudah luar biasa. Boleh tidak saya menyampaikan sesuatu yang terkait dengan performance-nya Bu Lia tadi ini? Boleh banget dong Bu. Oke. Ya, tapi memang secara keseluruhan penilaian saya sama dengan penilaian Bu Lia. Jadi kemampuan Bu Lia tadi luar biasa menggali pertanyaan itu sehingga kliennya bisa atau mampu mengidentifikasi problem-problem atau kendala yang dia hadapi dan bahkan bisa menemukan solusi-solusi terbaik di dalam menangani problemnya. Ya, cuman saya lihat tadi Bu Lia sedikit agak sesak nafas menahan kapan nih selesainya ngomong kliennya ini rasanya mau dipotong lagi. Nah, seperti itu yang mungkin ditingkatkan kesabaran kita untuk mendengar saja. Mungkin di situ aja, Bu ya. Betul Bu, betul. Oke.
Ya, mungkin sampai di situ aja pertemuan kita di kesempatan ini. Kawan-kawan, sampai jumpa di lain Baik. kesempatan. Terima kasih Bu Minarni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.